everyone, welcome back to my channel, and for you who new to my channel, halo, aku Sincera. Nah, di video kali ini kita akan membahas lagi salah satu tipe personality disorder, dan kali ini kita akan membahas tentang PPD atau Paranoid Personality Disorder. Tapi seperti biasa, disclaimer dulu, aku di sini bukan seorang dokter, bukan seorang ahli, bukan psikolog maupun psikiater. Aku hanya seseorang yang tertarik akan topik ini, makanya aku banyak-banyak searching maupun membaca artikel-artikel yang ada. Maka dari itu, bila nanti ada salah-salah kata ataupun ada hal yang kurang tepat yang aku sampaikan, tolong dong dikoreksi di kolom komentar di bawah ini ya. And if there's something that you're interested, please consider support me by subscribing to this channel. And without any further ado, let's just dive into the video, shall we? Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian dari Paranoid Personality Disorder atau PPD. PPD ini adalah gangguan kepribadian di mana penderitanya itu merasakan curiga ataupun ketidakpercayaan yang teramat sangat akan orang lain tanpa alasan yang jelas. Penderita penyakit ini biasanya itu memiliki pemikiran, perilaku maupun tindakan yang tidak biasa pada orang lain. Nah, nantinya PPD ini bisa menyebabkan penderitanya mengidap agorafobia. Agorafobia itu apa? Agorafobia adalah rasa takut dan cemas yang berlebihan akan tempat maupun situasi yang membuat penderitanya ini merasa kayak tak berdaya, merasa tertekan, maupun merasa malu. Hal kedua yang akan aku bahas yaitu tentang penyebab dari PPD. Sebetulnya, penyebab pasti dari PPD ini tuh belum diketahui, namun berdasarkan beberapa penelitian, diduga PPD ini ada karena beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor genetik, yang kedua gangguan psikologi, yang ketiga adalah memiliki pengalaman buruk masa lalu ataupun saat kecil, contohnya seperti trauma fisik maupun emosional. Hal berikutnya yang akan aku bahas yaitu tentang gejala-gejala PPD. Yang pertama yaitu meragukan komitmen, kesetiaan maupun kepercayaan orang lain pada dirinya, namun dia lebih cenderung mempercayai bahwa orang lain itu akan memanfaatkannya ataupun menipunya. Yang kedua, ragu untuk mengungkapkan informasi pribadi pada orang lain karena takut nantinya informasi itu tadi bisa digunakan orang lain untuk melawan dirinya. Yang ketiga, tidak mudah memaafkan alias pendendam. Dan yang keempat, tidak mudah menerima kritikan. Yang kelima, berburuk sangka pada perilaku penampilan seseorang. Yang keenam, membalas perkataan orang lain dengan cepat dan penuh amarah. Yang ketujuh, terus mencurigai pasangan dengan alasan yang tidak jelas. Yang berikutnya adalah memiliki kepribadian yang dingin dan tertutup, dan juga mudah curiga pada orang lain maupun menjaga jarak dengan orang lain. Cenderung ingin mendominasi suatu hubungan karena tidak ingin ditipu maupun dimanfaatkan. Selalu merasa benar bila menghadapi sebuah masalah, sulit bersikap santai, memiliki sikap yang keras kepala. Yang terakhir adalah cenderung memiliki stigma buruk dengan orang lain, apalagi bila orang lain itu memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Hal keempat yang akan aku bahas yaitu tentang kriteria dari PPD. Kriteria-kriteria yang nanti akan aku bacakan ini sesuai dengan DSM-5 ya. Nah, DSM-5 ini singkatan dari The Diagnostic and Statistical Manual Disorder 5th Edition. Kriteria yang pertama, merasa bahwa orang lain akan mencelakakan atau menipu dirinya tanpa disertai dengan alasan yang jelas. Yang kedua, menilai bahwa teman-teman maupun orang lain di sekitarnya itu tidak bisa diandalkan. Yang ketiga, menutup diri untuk menceritakan sesuatu karena menganggap informasi tersebut dapat digunakan untuk memfitnah maupun menipu dirinya. Yang keempat, mengartikan kejadian biasa secara berlebihan dan sebagai sesuatu yang dapat mengancam dirinya. Yang kelima, mendendam bila dirinya merasa terluka. Yang keenam,
Membalas dengan amarah ketika berpikir bahwa orang lain merendahkan dirinya. Kemudian yang terakhir adalah selalu mencurigai pasangannya berselingkuh atau tidak setia, walaupun rasa curiga itu tanpa didasari alasan-alasan yang jelas. Hal keenam yang akan aku bahas yaitu tentang dampak dari PPD. Nah, dampak PPD ini bagi para penderitanya yaitu para penderita PPD ini nanti akan kesulitan dalam membangun maupun mempertahankan hubungannya dengan orang lain. Hal terakhir yang akan aku bahas yaitu tentang pengobatan bagi para penderita PPD. Ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan terapi dan yang kedua adalah dengan obat-obatan. Nah, untuk proses terapi ini ada beberapa terapi, contohnya yaitu terapi perilaku kognitif, di mana terapi ini dilakukan untuk membantu para penderitanya memahami bahwa pikiran, emosi, perasaan yang dia rasakan sekarang ini bisa mempengaruhi tindakannya sehari-hari, begitu pula sebaliknya. Nah, untuk obat-obatan ada beberapa, misalnya kayak antidepresan, anti cemas, anti psikotik. Cuman aku nggak akan sebutkan contohnya di sini karena semua obat-obatan itu harus diresepkan dokter, apalagi yang berhubungan dengan gangguan kepribadian ya, ataupun gangguan mental misalnya. Jadi, no self-diagnose, no beli obat sendiri, semua harus dari ahlinya. Nah, itu tadi pembahasanku secara general tentang PPD atau Paranoid Personality Disorder. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, tambah-tambah ilmu dikit-dikit lah ya. So, thank you very much for watching guys and see you in my next video. Bye, love you all. Mwah.